Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini diambil daripada Lukas pasal 5 ayat 1 hingga 11. Lukas pasal 5 ayat 1 hingga 11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apapun. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kami sangat bersyukur kepadamu karena sekali lagi kami boleh datang menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar kami beroleh pengertian yang benar akan kebenaran firman. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Selamat pagi semua. Nah, pada pagi hari ini kita akan meneruskan lagi siri tema khotbah kita, yaitu menjadi sama seperti Yesus. Dengan temanya yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Apakah yang boleh kita pelajari firman Tuhan pada pagi hari ini? Jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Ya. Terkadang dalam hidup kita ketika kita menyahut panggilan Tuhan, ya, kita kadang-kadang lebih rela menyerahkan segala sesuatu yang kita miliki berbanding diri kita sendiri. Ya. Kita boleh mengatakan, "Oh, aku boleh memberikan sesuatu persembahan yang besar." Tapi kita tidak pernah mau mengatakan, "Tuhan, saya mau mempersembahkan diriku." Saya boleh menyuruh orang lain untuk mengikut Engkau ya Tuhan. Tapi kita tidak pernah berkata, "Tuhan, aku menyerahkan diriku untuk mengikut Engkau." Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya, saudara, pada pagi hari ini kita mau belajar, ya, bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen dalam hal kita mengikuti Yesus. Mengapa, saudara? Karena ada banyak orang mengikuti Yesus dengan penuh hormat hanya separuh-separuh. Ya, dalam arti kata lain, tidak segenap hati. Ya. Pergi gereja, iya betul ya pergi gereja. Tapi tidak segenap hati. Hatinya di dalam gereja. Ya. Ketika orang menyembah, dia tidak menyembah. Ketika orang mendengarkan firman Tuhan, dia tidak mendengarkan firman Tuhan. Ya. Jadi kita nampak di sini, saudara. Ya. Itu sebabnya terkadang lebih banyak perkara yang di luar hidup kita, kita boleh serahkan, tapi kita tidak pernah atau sangat berat sekali untuk menyerahkan diri kita sendiri untuk mengikuti Yesus. Nah, saudara, mari kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini, ya. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen untuk tetap kekal fokus, ya, dan mengikuti Yesus dengan segenap hati.
Kalau kita mendengar pembacaan sebentar tadi, saudara, dalam Lukas pasal yang kelima, ya, ayat 1 hingga 11, itu kalau kita buat sedikit perbandingan dengan Markus 1, 16, 17 dan Matius 4, 18, 22, saudara. Di sini kita melihat, saudara, ternyata daripada para penulis-penulis kitab Injil, saudara, ada sedikit perbezaan di situ, ya. Mengapa dikatakan perbezaan? Coba kita lihat, ya. Kalau di dalam Injil Lukas, ternyata panggilan Tuhan itu kepada murid-murid Yesus, ya, itu kelihatannya ada dua, ya. Kelihatannya dua. Coba kita lihat Lukas 5:4, ya. Lukas 5:4 dikatakan, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ya. Yesus memanggil Petrus untuk menebarkan jalannya. Ini seperti panggilan yang umum. Ya. Panggilan umum. Lukas 5:10. Lukas 5:10 dikatakan, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Ini panggilan khusus, saudara. Jadi kita nampak, saudara, ya, di dalam Injil Lukas ternyata Yesus itu memberikan satu panggilan umum dan juga satu panggilan khusus, ya. Di dalam tulisan Injil Lukas, berbanding dengan Injil Markus dan Matius, saudara, hanya ada satu panggilan sahaja. Ya, Markus 1, 16, 17. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Matius 4, 18, 19. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, perhatikan, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Artinya, di dalam Injil Matius dan Markus ini hanya ada satu panggilan, yaitu panggilan khusus saja kepada murid-murid Yesus pada waktu itu, ya. Nah, saudara-saudara, meskipun demikian, tidak kiralah panggilan kedua kah, panggilan pertama kah, panggilan umum kah, atau panggilan khusus. Ternyata seiring berjalannya waktu, ya, kalau kita membaca firman Tuhan khususnya di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ketiga, ternyata di sini, saudara, murid-murid Yesus kembali kepada cara hidup yang lama. Apa buktinya? Yohanes 21 ayat 3 dikatakan di sini. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara, kita melihat di sini, ya, betapa pentingnya kita mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. Ya. Kita melihat bagaimana murid-murid Yesus, murid-murid pertama, saudara. Siapa yang panggil mereka? Yesus direct. Langsung Yesus yang sendiri panggil. Bukan ada perantaraan apa-apa lagi. Tapi kita melihat di akhir daripada cerita itu, saudara, ya, mereka masih boleh kembali kepada cara hidup yang lama. Mereka masih melakukan pekerjaan mereka yang sebelumnya ini mereka sudah tinggalkan, seperti yang sudah dibacakan sebentar tadi. Ada banyak orang Kristen seperti ini, saudara. Mengapa demikian, saudara? Sebentar kita akan pelajari bersama-sama. Nah, kembali kepada firman Tuhan, saudara. Ya. Kalau kita melihat dalam Lukas, ya, pasal yang kelima, ayat 8 dan 11, saudara. Pada bagian ini kita mau melihat bersama-sama bagaimana kita boleh melihat reaksi khususnya daripada Simon Petrus. Ya.
apa yang dia alami pada masa tersebut. Ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Kita melihat di sini, saudara, pembacaan kalau kita mengikuti pembacaan sebentar tadi, ternyata ketika Petrus melihat apa yang berlaku, ya, karena malam sebelumnya mereka pergi menangkap ikan dan mereka tidak mendapat apa-apa. Ya. Tetapi ketika perjumpaan dengan Yesus, Yesus menyuruh mereka pergi menangkap ikan, ya, pada siang hari, dan mereka menangkap ikan jauh lebih banyak, sehingga dikatakan perahu mereka itu hampir tenggelam. Melihat perkara ini, saudara, Petrus itu menyadari dirinya. Ya. Dia seorang yang berdosa. Dia tidak layak berhadapan dengan Tuhan. Dia tidak layak bertemu muka dengan Tuhan. Itu sebab dia katakan, pergilah. Karena aku seorang yang berdosa. Petrus menyadari keberadaannya. Siapa dirinya. Ternyata bukan sampai di situ saja, saudara. Melalui peristiwa yang berlaku, melalui panggilan Yesus dalam hidup kepada mereka, ya, Petrus dan sahabat-sahabatnya. Alkitab mencatat ketika mereka sudah menghela perahu atau mereka sudah membawa ke pantai perahu mereka, mereka meninggalkan semuanya itu dan berbuat apa? Mengikut Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Jadi kita melihat di sini, ya, mengikut Yesus itu harus segenap hati. Bukan separuh hati. Dan kita berbalik kepada firman Tuhan. Kita akan berfokus kepada ayat 10 dan 11, ya. Kita melihat di sini bagaimana murid-murid Yesus yaitu Petrus dan rekan-rekannya memberikan respon terhadap panggilan yang mereka terima dari Yesus. Kalau kita membaca Lukas 5 ayat 10 dan 11. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Jadi kita melihat di sini, ketika kita mengatakan saya mau mengikut Yesus, ya, hal-hal yang mengisi hidup kita selama ini, ya, kebiasaan-kebiasaan yang seringkali kita lakukan, haruslah ditinggalkan semuanya. Mengapa, saudara? Karena ketika kita mengatakan saya mau mengikuti Yesus, kita mau menyembah Yesus, ya. Begitu. Nah, sebagai contoh yang sederhana, mengapa apabila kita datang beribadah kepada Tuhan di dalam gereja, perhatian kita seringkali teralih, perhatian kita seringkali terganggu, kita tidak dapat fokus. Karena kita tidak dapat meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang seringkali kita lakukan. Pada saat firman Tuhan disampaikan, pada saat pujian penyembahan dinaikkan, pada saat didoakan, kita tidak fokus. Kita tidak boleh meninggalkan kebiasaan dengan gadget kita. Ini gadget kita. Keluar masuk, keluar masuk. Keluar masuk gereja. Ya. Sehingga itu
membuatkan kita tidak boleh fokus beribadah kepada Tuhan. Jadi kita melihat di sini saudara, daripada pengalaman atau cerita daripada Simon Petrus dan rakan-rakannya ini, kalau kita mau mengatakan bahwa kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati, maka kita harus tetap fokus. Ya. Meninggalkan segala sesuatu. Ya. Dalam arti kata lain, kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk itu kita tinggalkan. Yang boleh mengganggu kita itu kita tinggalkan. Dan berkomitmen untuk mengikuti Yesus. Ini. Seperti Petrus dan juga rakan-rakannya. Mereka meninggalkan jalan mereka. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Dan mengikuti Yesus. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Bagaimana Petrus dan juga rakan-rakannya ini boleh berbuat demikian? Boleh fokus. Boleh punya komitmen. Ya, untuk mengikuti Yesus. Nah, hal yang pertama di sini yang perlu kita pelajari adalah hati yang mendengar. Ya. Hati yang mendengar. Dikatakan di sini, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Perhatikan di sini. Kalau kamu yang punya pengalaman seorang nelayan, ya, saya rasa kamu boleh menyelami situasi daripada Simon Petrus dan rakan-rakannya ini. Ya. Seharian, semalaman mereka pergi menjala ikan dan tidak mendapat apa-apa. Hampa, kosong. Ya. Dan ketika mereka sedang membersihkan jala mereka yang tidak mendatangkan hasil bagi mereka, pada masa yang sama Yesus berada di tempat mereka. Yesus melalui tempat mereka. Bukan hanya itu saja, Yesus mengajar. Ya. Meskipun dia tidak mengajar secara langsung kepada Petrus dan juga rakan-rakannya, Alkitab mencatat di sini, ya, orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Seterusnya dikatakan, dan Yesus menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ternyata, ya, pengajaran Yesus itu, meskipun kalau kita membaca di sini, orang ramai yang datang ingin mendengarkan apa yang Yesus ajarkan, ya, bukan Simon dan rakan-rakannya. Ketika Yesus sedang menyampaikan pengajarannya, ternyata Simon Petrus dan rakan-rakannya juga turut mendengar secara tidak langsung. Ya. Artinya sementara mungkin saja, ya, mungkin sementara mereka membersihkan jalan mereka mendengar ajaran daripada Yesus ini. Mereka mendengar. Jadi yang pertama di sini, saudara,
Ketika kita mau memiliki hati yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus, kita harus punya hati yang mau mendengarkan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan ajarkan, apa yang firman Tuhan atau apa yang firman Tuhan yang kita baca, saudara. Kita harus belajar untuk mendengarnya. Kadang-kadang mata kita terbuka. Tapi telinga kita tertutup, saudara. Ini yang susah. Mata terbuka tapi telinga tertutup. Kita duduk, ya, hanya untuk apa namanya? Melihat seperti satu talk show, ya, entertainment. Kita tidak pernah, oh ini firman Tuhan, ini apa yang dikatakan untuk saya. Hati kita tertutup, saudara. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kembali kepada firman Tuhan. Ternyata ceritanya di sini bahwa Simon Petrus itu dan rekan-rekannya tidak hanya mendengar. Tapi pada masa yang sama juga ketika Yesus mengatakan, Simon, aku mau naik ke perahumu. Ya. Simon Petrus terus kasih. Tidak banyak bising. Ya. Kalau kita membaca di sini tidak ada Simon Petrus mengeluh. Kenapa perahuku lagi kau naik? Sudahlah, aku tidak dapat apa-apa. Kau naik, mau naik lagi perahuku. Tidak ada, saudara. Ketika Yesus berkata kepada Simon Petrus, aku mau naik perahumu. Kasih tolak pergi tempatnya sedikit dalam. Simon Petrus ikut. Dan bukan hanya itu, saudara. Ketika Yesus selesai mengajar, saudara, Ia berkata kepada Simon Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Perhatikan sendiri. Apa respon daripada Petrus? Kalau kita lah seperti Petrus yang punya pengalaman sudah menangkap ikan, sekian lama menangkap ikan, ya. Lalu kita sudah pulang semalaman, ya, pergi menangkap ikan dan hampa. Lalu ada orang lagi menyuruh kita, pergilah ke tempat yang dalam lagi, tebarkanlah jalamu lagi. Kira-kira apa respon kita? Kalau kita seperti Simon Petrus dan rekan-rekannya, mungkin kita boleh mengeluh. Kau tidak nampak ke kami kerja keras? Kau tahukah di mana ikan yang paling banyak kalau keluar? Mungkin kita bercakap seperti begitu. Tapi perhatikan jawaban daripada siapa? Simon, ya. Meskipun pada awalnya dia sepertinya mengeluh, ya. Dikatakan di sini, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ini satu ungkapan yang kecewa. Nah, ada hasil. Ya. Kalau kita mau dramatize lagi ini, mungkin lebih mantap lagi, lebih keren. Ya, macam mana Petrus itu mengungkapkan kata-kata itu. Lalu dikatakan apa? Tetapi karena engkau menyuruhnya, perhatikan di sini ya. Ini hati yang mendengar. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan. Berapa ramai kita mau belajar seperti daripada sikap seperti Petrus di sini. Karena Tuhan, engkau yang menyuruh saya, Tuhan. Karena engkau yang memanggil saya. Dalam keadaan apa sekalipun yang aku lalui saat ini, aku akan pergi.
Simon Petrus dan rekan-rekannya, terutama Simon Petrus di sini, dalam keadaan yang hampa, dalam keadaan kekosongan, dalam keadaan yang kecewa, dia masih boleh mengikuti atau mendengar arahan daripada Yesus. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala. Ini saudara, hati yang mendengar. Hati yang tidak mempedulikan lagi keadaan siapa dia. Bagaimana keadaannya, apa yang dia alami, situasinya seperti apa. Kalau dia tahu bahwa Tuhan yang memanggilnya, kalau dia tahu Tuhan yang menyuruhnya, jawabannya seperti ini. Karena engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala. Ini hati yang mendengar. Berapa ramai kita seperti ini, saudara, punya hati seperti ini. Mari kita tanya diri kita sendiri. Kita datang beribadah karena siapa? Kita pergi kelompok sel karena apa? Kita melayani di pentas karena apa, saudara? Karena orang lain atau karena Yesus? Kita melayani sungguh-sungguh atau hanya sekadar melayani? Karena itu minggu ini tugas saya, ya melayanilah. Nanti minggu depan orang lain lagi. Mungkin dengan penuh hormat, mungkin Julius panggil, sini kau Beni, main lagi kau PS. Ya. Sudah kan saya minggu lalu, balik aku. Nah ini bukan hati yang mendengar, ini hati yang kencang nih. Kalau misalnya dipanggil, Beni, sini kau, main kau bes. Sibuk baku nih, tapi tidak apalah. Saya datang juga. Seperti itu. Itu hati yang mendengar. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Di sini Petrus mempraktekkan panggilan Tuhan di dalam hidup. Situasi yang dialaminya pada masa itu tidak membatasinya untuk menutup hati menyahut panggilan Kristus. Meskipun dia berada dalam kekecewaan, meskipun dia berada dalam kegagalan, meskipun dia berada dalam keadaan yang tidak berhasil, dia masih punya buka hati untuk mendengar panggilan Tuhan, mengikutinya. Ya, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Hal yang pertama untuk kita menyadari, seseorang yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh adalah dia memiliki hati yang mendengar. Yang kedua, saudara, tidak hanya memiliki hati yang mendengar, saudara. Dalam kita mengikuti Yesus dengan segenap hati kita, kita juga harus memiliki hati yang terpesona akan Allah. Ya. Apa maksudnya, saudara? Coba kita lihat Lukas pasal yang ke-5, ayat 3 hingga yang ke-5 dikatakan di sini. Lalu ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyah.
Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus. Orang yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus adalah orang yang memiliki hati yang terpesona dengan Yesus, saudara. Ya. Apa maksudnya, saudara? Saya bagi satu contoh sekarang yang sedikit mudah, ya. Kita nampak ini K-pop ya, K-pop. Ya. Mengapa orang ramai? Bukan orang ramai. Kenapa banyak orang ikut? Terutama anak-anak muda. Ya. Yang style K-pop ini. Karena mereka terpesona. Ya. Rambut merah, kuning, biru. Wah. Kan? Cara Cara berpakaian pun yang ala-ala Korea. Oh. Ini kenapa, saudara, boleh begini? Karena mereka terpesona. Ya. Cara menari pun sama macam K-pop semua. Karena apa? Terpesona, saudara. Ikut. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Kita melihat demikian juga, saudara. Apabila kita memiliki hati yang terpesona dengan Allah. Kita orang yang memiliki hati yang terpesona dengan Allah adalah orang yang memiliki kerelaan hati untuk mengikut Yesus. Kemanapun Yesus perintahkan, kemanapun Yesus arahkan, ya. Seperti Petrus di sini, saudara. Yesus dulu pertama tolak ke tempat yang sedikit lebih dalam, dia ikut, dia tolak. Tolak perahunya ke tempat yang dalam, dia ikut juga. Ini hati yang rela. Seharusnya kita memiliki hati seperti ini, saudara. Hati yang rela mau melayani. Dalam keadaan apa sekalipun kita. Tanpa melihat ke siapa kita. Kita melakukan bukan karena orang. Tapi kita melakukan pelayanan karena Tuhan, saudara. Kalau kita melakukan karena orang, memang tidak akan menjadi, saudara. Kita melayani itu karena apa? Kerelaan hati kita. Kita terpesona dengan keajaiban Tuhan, kebaikan Tuhan. Dengan berkat-berkat Tuhan, kita terpesona. Saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus. Bukan hanya itu, saudara. Kalau dalam ayat yang keempat, Simon Petrus itu tetap taat melakukan apa yang diperintahkan. Bukan hanya bertolak ke tempat yang dalam, kerja lagi, tebarkan jalamu. Dia buat. Jadi kita melihat di sini. Hasilnya adalah ketika Petrus dan rekan-rekannya respon. Ya. Dengan panggilan Tuhan, dengan perintah Tuhan. Perhatikan di sini. Alkitab mencatat mereka menangkap sejumlah besar ikan. Jadi apa yang mau dikatakan di sini pada bagian ayat yang kedua, poin yang kedua di sini, bahwa sebagai orang yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan adalah orang yang memiliki ketaatan yang sepenuhnya akan perintah Tuhan. Kita tidak hanya ikut, ya, tapi kita juga harus taat akan perintahnya. Ikut satu hal, taat perintah itu satu hal. Ya.
Ada ramai orang Kristen dia ikut. Ya. Kamu ikut Tuhan? Ya, saya ikut Tuhan. Kamu taat perintahnya? Tidak. Nah, ini masalah juga. Ya. Simon Petrus lain. Dan rekan-rekannya. Mereka ikut Yesus? Iya. Mereka taat. Saudara dan saudari yang kasih dalam Yesus Kristus. Ketaatan kita kepada Yesus dalam keadaan kita yang kita alami, dalam keberadaan kita, ya, itu menunjukkan kita menyerahkan seluruhnya hidup kita kepada tujuannya. Ya. Seperti Simon Petrus dan rekan-rekannya. Mereka ikut. Mereka hanya berserah kepada Tuhan. Apa yang berlaku selepas itu? Itulah dia punya lain ceritanya. Ikut siap, taat. Disuruh tolak ke tempat yang paling dalam, tolak. Suruh tebar ke jalan, tebar. Tidak banyak cakap. Dan mereka melihat hasilnya. Alkitab mencatat mereka mendapat sejumlah ikan yang besar. Demikianlah kehidupan kita. Apabila kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, saudara. Dan taat. Perhatikan ya. Apabila kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dan taat perintahnya, perhatikan saudara. Kita akan melihat bagaimana pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan melihat bagaimana berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita memiliki hati yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Bukan hati yang separuh. Hati yang sungguh-sungguh. Hati yang sungguh-sungguh juga menunjukkan penyerahan kita kepada Tuhan. Artinya kita tidak lagi mengatakan, saya suruh orang lain pergi, ya, tapi diri saya tidak pergi. Tapi ini kali penyerahan kita itu, karena kita sudah terpesona, kita sudah melihat akan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sehingga kita boleh menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ini yang kedua. Yang ketiga di sini dalam kita mengikuti Yesus dengan segenap hati. Adalah kita memiliki hati yang fokus. Ya. Yang boleh katakan yang apabila kita fokus kepada Tuhan, itu kelihatan daripada perbuatan kita. Itu kelihatan daripada apa yang kita sedang lakukan. Itu diterjemahkan daripada sikap kita, gaya hidup kita. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Apa maksudnya? Coba kita lihat. Ya, dalam Lukas 5:69 dikatakan di sini. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan yang hampir tenggelam. Perhatikan ayat yang seterusnya. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripada aku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ketika
Simon Petrus melihat keadaan itu, saudara. Apa dia buat? Ya. Simon Petrus tidak bergembira. Simon Petrus tidak melompat sana sini. Tapi Alkitab mencatat ketika dia melihat hal itu, ia tersungkur di depan Yesus. Di sini kita melihat, saudara, bahwa Petrus itu mengalami satu anugerah yang besar di dalam hidupnya. Dia melihat bahwa ada banyak peluang yang boleh dia terima, yang diterima olehnya. Dan Petrus juga melihat di sini, saudara, bagaimana kekuasaan Tuhan dalam mengawal alam semula jadi. Hal-hal yang mustahil bagi manusia, tidak bagi Allah. Apa yang dipikirkan oleh manusia, tidak bagi Allah. Mungkin Petrus menyangka tidak akan ada ikan. Tapi Tuhan tunjukkan ada ikan di siang hari. Hal-hal yang bertentangan dengan pola pikir manusia, Allah nyatakan sebaliknya. Dan pada masa yang sama, saudara, Petrus menyadari akan hidupnya yang berdosa. Tidak layak. Itu sebabnya dia mengatakan, pergilah, karena aku seorang yang berdosa. Petrus menyadari siapa dia. Ternyata mungkin selama ini dia hebat, merasa hebat menangkap ikan. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, saudara, semuanya berubah. Semuanya berubah. Bahkan dia tidak merasa layak. Berhadapan dengan Yesus. Bertatapan dengan Yesus. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Yesus memerlukan respon kita yang sepenuh hati. Ada di antara kamu di sini yang baru saja selesai mengikuti Kemah Vocation. Coba tanyakan hati kamu. Adakah kamu sungguh-sungguh menyahut panggilan Tuhan? Atau menjadikan panggilan Tuhan itu sesuatu yang boleh dikatakan dengan penuh hormat hanya sebagai satu batu loncatan saja. Atau sebagai tempat simpanan. Sebelum saya dapat kerja yang lebih bagus di luar, saya di gereja dulu. Nanti saya sudah dapat kerja yang bagus di luar, resign lagi. Apakah ini hati yang sungguh-sungguh? Yesus mau melihat respon yang sungguh-sungguh. Ketika kita berbicara tentang respon yang sungguh-sungguh, saudara, ianya melibatkan semua kita. Saudara-saudara ini dikasih dalam Yesus Kristus. Kita kembali melihat bagaimana Petrus ini meresponi panggilan Tuhan. Melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Anugerah Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Ya. Alkitab mencatat ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia tersungkur.
Ia menyembah Tuhan. Tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah. Karena aku seorang yang berdosa. Ayat 10 dan 11 dikatakan, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Perhatikan, meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Apa maksudnya meninggalkan segala sesuatu? Ini perlu kita pahami di dalam benak kita, dalam kita meresponi panggilan Tuhan. Ada orang sanggup tinggalkan kekayaannya demi Yesus. Ada orang sanggup tinggalkan pekerjaannya yang mendatangkan keuntungan yang besar demi Yesus. Demi mengikuti Yesus. Ada orang yang terpaksa berkorban. Mungkin dia tidak menerima harta kekayaan orang tuanya. Mungkin dia sanggup tidak diterima oleh kaum keluarganya. Hanya karena Yesus. Jadi kita nampak di sini, saudara. Mengikuti Yesus itu juga kelihatan mulai apa? Pengorbanan kita. Cabaran-cabaran yang akan kita lalui. Sanggupkah kita tidak? Meninggalkan semuanya itu. Demi Yesus. Sanggupkah kita berkorban? Demi Yesus. Kita melihat di sini Simon Petrus dan rekan-rekannya dikatakan apa? Mereka meninggalkan semuanya. Bukan hanya perahu mereka, bukan hanya jalan mereka. Mungkin mereka balik ke rumah bertanya, memberitahukan kepada kaum keluarga mereka, saya mengikut Tuhan, kamu di sini saja. Terpaksa tinggalkan kaum keluarganya. Untuk mengikuti Yesus. Saudara dan saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Jadi orang yang merespon firman Tuhan itu harus dia memiliki hati seorang penyembah. Dia bukan hanya menyembah, tapi dia juga mengakui akan hidupnya yang penuh dengan dosa. Dan juga memiliki penyerahan yang total sepenuhnya kepada Tuhan. Kita baca, saudara. Ayub 42. Sebagai satu contoh untuk menutup khotbah kita pada pagi hari ini. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Perhatikan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam abu dan debu. Ayub, pengalaman Ayub. Kita tahu siapa Ayub. Kalau selama ini dia hanya mendengar dari kata-kata orang, tetapi pada saat dia hanya melihat sendiri, saudara, dia menyesal. Bahkan dikatakan di sini, dia duduk di dalam abu. Dia mencabut kembali kata-katanya. Seperti Petrus. Dia melihat keadaan. Bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya. Kuasanya. Petrus tersungkur. Yesaya 6. Yesaya pasal 6 ayat 5 hingga 6. Lalu katanya, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang najis bibir.
dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ini contoh yang lain, saudara. Pengalaman Nabi Yesaya. Ya. Ketika dia diutus Tuhan. Ya. Aku ini celaka karena aku melihat kemuliaan Tuhan. Aku seorang yang najis bibir. Kalau kita melihat pengalaman daripada Petrus, saudara. Tuhan, pergilah engkau dari hadapanku karena aku seorang yang berdosa. Tidak layak. Yang ketiga, saudara. Pengalaman Elisa. 1 Raja-Raja 19, ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-21. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu. Perhatikan. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu. Lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu. Dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu dan menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan baja lembu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayan. Perhatikan di sini. Hal yang sama seperti Simon Petrus. Ketika Tuhan memanggilnya, ketika Tuhan berkata, aku akan menjadikan kau sebagai penjala manusia. Dia meninggalkan jalannya, meninggalkan perahunya, meninggalkan kaum keluarganya. Elisa pun demikian, contoh yang sama. Dia meninggalkan pekerjaannya. Bahkan dikatakan di sini, dia menyembelih lembu-lembunya itu. Lalu kayu bajanya itu, ya pembajak sawahnya, dijadikannya kayu api. Lalu pergi mengikuti Elia. Berapa ramai kita seperti ini, saudara? Yang benar-benar memiliki hati yang meresponi akan Tuhan. Contoh yang terakhir, saudara, Ibrani 11:24. Ibrani 11:24, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak, perhatikan di sini, menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya, perhatikan ini. Sebab pandangannya ia arahkan kepada ikut Tuhan. Ada upah yang jauh lebih besar. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita sudah melihat bagaimana Petrus dan kawan-kawannya yang lain telah meninggalkan semuanya apa yang mereka ada. Termasuklah kesaksian-kesaksian seperti Elisa, Yesaya, Ayub. Dalam mereka mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh.
Pertanyaan sekarang, saudara, bagaimana dengan kita? Ini satu pertanyaan yang harus kita jawab dengan jujur di hadapan Tuhan. Jika selama ini kita hanya separuh, atau mungkin 10%, atau hanya karena ikut kawan, atau karena hanya ada sesuatu yang kita maukan, saudara, kita harus belajar untuk bertobat. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kembali berkomitmen untuk mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Menyerahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Sebagai tanda bahwa kita mengikuti Yesus dengan segenap hati. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita datang berdoa kepada Tuhan. Sementara lagu ini dinyanyikan, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Kira-kira siapa kita? Baik kita anak muda, belia, dewasa. Mungkin kita seorang pemimpin sel atau anggota sel. Kita tanya diri kita sendiri. Sejauh mana kita mengikuti Tuhan? Sungguh-sungguh atau tidak? Kalau kita mengatakan saya melayani Tuhan, pertanyaannya, sungguh-sungguh atau tidak? Saya selalu datang ke gereja. Pertanyaannya, sungguh-sungguh atau tidak? Saya selalu pergi kelompok sel. Saya selalu melayani. Sungguh-sungguh atau tidak? Sementara lagu ini nyanyikan, mari kita mengoreksi diri kita sendiri. Saya dan saudara. Mari kita memperbaharui komitmen kita kepada Tuhan. Ikuti Tuhan dengan segenap hati.